Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa'id nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa ba'du. Sahabat channel yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam kelindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana yang telah kemarin gitu di matan jurumiyahnya, kita akan membahas tentang tarkibul fi'li, yaitu tentang susunan fi'il. Jadi ini sebelum masuk ke kitab matun binanya, sebelum itu saya mau perkenalkan tentang tarkibul fi'il, yaitu ini menurut saya ya susunan fi'il itu. Kita lanjut saja. Ya, ini fi'il itu dia dibagi menjadi 3. Ada yang namanya fi'il madi, terus mudhari dan amar. Kemudian fi'il madi dia dibagi menjadi 2, ada yang maklum, kemudian ada yang majhul. Nah, ini kalau dia maklum ini berbaris atas semuanya seperti ini. Kemudian kalau dia majhul, nah ini. Makanya nanti madi dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jadi untuk membuat fi'il madi majhul itu didommahkan awalnya, wa kusira dan dibaris bawahkan ma qabla akhirih, yaitu apa yang sebelum akhirnya. Contohnya ini. Contohnya yang maklum nasoro. Nah, ini namanya fi'il madi maklum. Kalau kita rubah menjadi majhul, maka menjadi nusiro. Nah, seperti ini. Nah, mudah kan? Ya. Kemudian fi'il yang kedua yaitu fi'il mudhari. Ada juga dia dibagi menjadi 2, yaitu ada yang maklum, kemudian ada yang majhul. Kalau ini kan yansuru. Ini fi'il mudhari yang maklum. Kalau dia dirubah menjadi majhul, yunsoru. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk kaidahnya dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jadi untuk cara membuat fi'il mudhari itu yang majhul yaitu dhammah awalnya. Jadi awalnya itu dikasih dhammah, kemudian sebelum akhirnya itu dia dikasih berbaris fathah, yaitu berbaris atas. Nah, seperti ini. Yun soru, kan lihat perhatikan, yan suru menjadi yun soru. Nah, gitu. Kemudian fi'il yang selanjutnya itu adalah fi'il amr. Fi'il amr itu ada yang amr hadir dan amr goib. Cara membuat fi'il amr, nah ini cara membuat fi'il amr adalah fi'ilul mudhari. Jadi fi'il amr itu asal katanya itu adalah fi'il mudhari dulu. Jadi dari fi'il mudhari untuk membuat fi'il amr, awalnya diganti dengan hamzah, yaitu terus diganti dengan hamzah dan huruf terakhirnya diganti dengan sukun. Jadi huruf terakhirnya itu dikasih baris mati. Contohnya unsur, liansur. Nah, ini unsur. Nah, jadi asal katanya itu adalah fi'il. Nah, ini fi'il mudhari. Jadi kalau membuat fi'il amr nanti diganti dengan hamzah. Huruf mudhara'ahnya ini diganti dengan hamzah, kemudian di akhirnya itu dikasih berbaris sukun. Apabila ain fi'ilnya dibaca dhammah, maka hamzahnya dibaca dhammah. Jadi apabila ain fi'il pada fi'il mudhari itu dibaca dhammah, nah seperti ini, yansuru. Nah, ini kan ain fi'il. Ain fi'ilnya shad ini, ain fi'ilnya dibaca dhammah, maka hamzah pada fi'il mudhari itu dia dibaca dhammah. Bisa dipahami? Jadi intinya hanya melihat pada ain fi'il pada fi'il mudhari itu. Jadi kalau dia di ain fi'il pada fi'il mudhari itu dibaca dhammah, maka nanti hamzah pada fi'il amr itu harus dibaca dhammah. Yang kedua, apabila ain fi'ilnya pada fi'il mudhari itu dibaca kasrah, yaitu berbaris bawah, atau dibaca fathah, atau dia berbaris atas, maka hamzah pada fi'il amr itu dibaca kasrah. Contohnya doroba yadribu. Maka fi'il amrnya adalah idrib, fataha yaftahu, iftah. Nah, gitu. Itu cara membuat fi'il amr. Jadi fi'il amr itu tergantung pada fi'il mudhari'nya. Tapi bentuk ain fi'ilnya pada fi'il mudhari'. Paham maksudnya ain fi'il? Nah, jadi kalau ain fi'il lampir di sini kita enggak tulis ain ini kan. Fi'il. Nah, ini fa'ala.
Jadi paknya ini merupakan pak fiilnya, ainnya ini merupakan ain fiil, lamnya ini merupakan lam fiil. Contohnya kalau nasoro, mana pak fiilnya? Nah, jadi pak fiilnya adalah nun, terus ain fiilnya adalah shod, terus lam fiilnya adalah ro. Oleh sebab itu kalau dia fiil mudhari, mana pak fiil, ain fiil, lam fiilnya? Jadi tetap dia nasoro ini. Jadi ya-nya ini merupakan harfun mudharah, yaitu huruf mudharahnya. Jadi tetap di sini nun sebagai pak fiil, short sebagai ain fiil, lam sebagai ro sebagai lam fiilnya. Maka kalau membuat fiil amar, maka harus tergantung pada fiil mudhari'nya. Jadi lihat huruf ain fiil pada fiil mudhari itu. Jadi apabila ain fiil pada fiil mudhari itu dibaca dhammah, maka hamzah pada fiil amar itu harus dibaca dhammah. Kalau dia fiil mudhari'nya itu ain fiilnya berbaris kasrah atau fathah, maka nanti hamzahnya dibaca kasrah. Ya, selanjutnya ya, fiil selanjutnya itu ada yang namanya fiil mujarrad, ada fiil mazid. Jadi yang dimaksud dengan fiil mujarrad itu artinya adalah sunyi dari tambahan. Kalau yang mazid artinya yang punya tambahan. Jadi mujarrad itu ada dua, ada yang mujarrad lisulasi, yaitu mujarrad untuk tiga huruf. Kemudian ada fiil rubai, yaitu fiil mujarrad yang rubai. Nah, yang ini nanti semuanya ini kita bahas di matan bina. Yang ini yang dibahas di matan binanya. Nah, ini semua nanti. Terus fiil mazid, yaitu fiil mazid sulasi, itu ada tiga. Tambahan yang biharfin wahidin, yaitu tambahan satu huruf, kemudian tambahan dua huruf, tambahan tiga huruf. Nah, ada yang rubai ya, seperti ini. Tambahan satu huruf, kemudian ada yang tambahan dua huruf. Nah, jadi semuanya yang ini untuk yang fiil mujarrad dan fiil mazid ini, dia ini nanti kita akan bahas khusus di matan binanya. Jadi ini hanyalah tarkibul fi'li, itu susunan fi'il, kemudian kita hanya takribul pahmi untuk mendekatkan pemahaman sebelum masuk kepada fi'ilnya, sebelum masuk kepada kitab matan binanya. Selanjutnya fi'il itu ada pembagiannya, itu ada yang namanya fi'il sahih, kemudian ada namanya fi'il mu'tal. Sahih itu artinya tidak terdapat huruf ilat, kemudian mu'tal itu ada salah satu di hurufnya itu terdapat huruf ilat. Jadi huruf ilat pada fi'il itu ada tiga. Yang pertama alif, waw dengan ya. Itu termasuk fi'il, itu termasuk huruf ilatnya. Jadi fi'il, kemudian ada yang namanya fi'il sahih. Sahih itu artinya malam yakun ahadu harufi asliyati harfin illati wala hamzah wala mudha'afan. Jadi fi'il salim itu, fi'il sahih salim itu artinya malam yakun ahadun, di salah satu hurufnya itu merupakan huruf asli, kemudian dia di dalam huruf aslinya itu tidak terdapat huruf ilat, kemudian tidak terdapat hamzah, kemudian tidak ada terdapat huruf mudha'af. Yang dimaksud dengan huruf mudha'af itu artinya adalah huruf yang double. Nah, itu contohnya adalah nasoro. Nah, jadi nasoro ini merupakan fi'il madi yang sahih apa? Sahih salim. Kenapa dinamakan sahih salim? Karena dia tidak terdapat huruf ilat, kemudian tidak terdapat hamzah, kemudian tidak terdapat huruf yang mudha'af, yaitu huruf yang double. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian mahmuz. Nah, di sini pembagian sahih yang kedua itu adalah mahmuz. Maka ahadu ahrufihi asliyah hamzah. Jadi di huruf aslinya itu mahmuz itu terdapat huruf hamzah. Jadi hamzah itu nanti mahmuz dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya mahmuz fa, yaitu mahmuz fa, mahmuz ain, kemudian mahmuz lam. Nah, di sini contohnya akhadha. Nah, jadi akhadha ini merupakan fi'il madi, namanya fi'il madi sahih mahmuz. Kenapa dinamakan fi'il madi sahih mahmuz? Karena dia terdapat hamzah. Nah, hamzah ini. Nah, namanya nanti fi'il madi sahih mahmuz fa fi'il. Nah, karena dia terdapat hamzahnya terdapat di pak fi'il. Kalau mahmuz ain fi'il contohnya sa'ala. Nah, ini sa'ala ada hamzahnya. Kemudian mahmuz lam fi'il contohnya qara'a. Jadi ini merupakan fi'il madi. Kemudian yang ketiga yang sahih itu adalah mudha'af. Nah, jadi maka ahadu fi asliyah muqarrarat li ghairi ziyadati. Jadi salah satu di dalam hurufnya itu merupakan huruf asli tapi muqarrarat. Nah, yang muqarrarat yaitu yang berulang.
li ghairi ziyadah, dan yang mukarrarat itu bukan merupakan tambahan. Mudhaaf itu ada dua, nanti mudhaaf sulasi, ada yang mudhaaf rubai. Adapun yang mudhaaf sulasi itu mudhaaf yang 3 huruf, contohnya madda, asal katanya madada. Nah, seperti itu. Terus mudhaaf rubai contohnya zalzala. Kemudian yang mu'tal. Nah, di sini mu'tal misal, ajwab, nakis, lafif. Lafif ada dua, lafif makron dan lafif mafruk. Adapun yang misal, maka fa'uhu harfun ilat. Jadi di misal itu apabila di fi'ilnya itu merupakan ada huruf ilat. Contohnya wa'ada. Jadi wa'ada ini merupakan fi'il madi yang mu'tal. Mu'tal apa namanya? Mu'tal misal. Kenapa mu'tal misal? Karena huruf ilatnya berada di fi'il. Kemudian ajwab. Nah, kalau ajwab itu huruf ilatnya berada di ain fi'ilnya. Contohnya ba'a. Nah, alif ini. Alif ini merupakan huruf ilat. Nakis, kalau yang nakis itu huruf ilatnya maka lam wa harfun ilat. Jadi nakis itu huruf ilatnya itu merupakan huruf ilatnya berada di akhir, atau merupakan lam fi'ilnya itu merupakan huruf ilat. Contohnya radiyah. Nah, radiyah ini merupakan huruf ilat. Makanya nanti rodi ini merupakan fi'il madi mu'tal apa namanya? Mu'tal nakis. Kenapa dinamakan mu'tal nakis? Karena huruf ilatnya berada di lam fi'il. Bisa dipahami yang 3 ini. Jadi yang misal itu huruf ilatnya berada di fi'il. Kalau ajwab huruf ilatnya berada di ain fi'il. Kalau nakis huruf ilatnya berada di lam fi'il. Kemudian lafif. Lafif itu maka ana fi harfani min hurufin ilat asliyah. Jadi huruf lafif itu artinya adalah gabungan. Jadi di dalam satu kalimat itu terdapat harfani, yaitu terdapat 2 huruf min harfun ilat, yaitu terdapat 2 huruf ilat yang asli. Contohnya towa. Nah, jadi towa itu merupakan huruf ilat. Nah, ini towa ini merupakan fi'il madi mu'tal. Mu'tal apa namanya? Mu'tal lafif. Kenapa dinamakan mu'tal lafif? Karena dia di yang ini terdapat 2 huruf ilat, yaitu waw dan ya. Nah, gitu. Jadi terdapat 2 huruf ilat. Kemudian lafif itu ada 2, ada namanya lafif makron dan lafif mafruk. Yang dimaksud dengan mafif makron, wa ma kana harfan illati fihi mujtami'aini. Jadi huruf ilatnya itu mujtami'aini, yaitu berdampingan. Contohnya nawa. Nah, ini huruf ilatnya waw dengan ya. Dia berdampingan, maka dinamakan lafif. Lafif apa? Lafif makron. Huruf ilatnya itu berdampingan. Kalau yang dinamakan lafif makruh, maka harfan illatin fihi mutafarriqaini, yaitu yang berpisah. Jadi lafif makruh ini, lafif mafruk ini adalah huruf ilatnya itu berpisah, tapi tetap 2 huruf ilatnya. Nah, jadi 2 huruf ilat ini, tapi huruf ilatnya berpisah. Contohnya wafi. Nah, waw dengan ya ini termasuk huruf ilat. Jadi wafi ini termasuk fi'il madi yang mu'tal. Mu'tal apa namanya? Mu'tal lafif makruh mafruk, karena dia huruf ilatnya itu terpisah. Bisa dipahami? Nanti selebihnya kita belajar di matan bina ya. Teman-teman bisa ngulang-ngulang lah. Kemudian yang terakhir itu fi'il. Ada namanya fi'il lazim, kemudian ada namanya fi'il muta'addi. Jadi fi'il lazim huwa ma la yatajawwazu ila al-maf'uli. Jadi fi'il lazim itu artinya yang tidak membutuhkan maf'ul, hanya membutuhkan fa'il saja. Ya huwa ma la yatajawwazu ila maf'uli, yang tidak sampai kepada maf'ulnya. Jadi hanya sampai fi'il fa'ilnya saja. Itu yang dinamakan lazim. Contohnya ja'a zaidun. Zaidun itu telah datang. Nah, ja'a kalau paling mudahnya lazim itu dikerjakan oleh semua anggota badan. Itu paling mudahnya. Dikerjakan oleh semua. Contohnya ja'a zaidun telah datang. Nah, jadi semua anggota badan zaidun ini telah datang. Tidak mungkin matanya saja yang datang. Kemudian kalau yang muta'addi kebalikan dari lazim. Jadi kalau muta'addi itu yang tidak sampai kepada fa'il, tetapi harus membutuhkan yaitu fi'il dan fa'il dan maf'ulnya. Jadi muta'addi ini yang membutuhkan maf'ul. Contohnya daraba Muhammadun Zaidan. Jadi kalau yang muta'addi tadi, yang lazim tadi, dia dikerjakan oleh semua anggota badan, sedangkan muta'addi itu dikerjakan oleh sebagian anggota
dikerjakan oleh sebagian anggota badannya. Contohnya doroba artinya memukul. Jadi sebagian anggota badannya, yaitu tangan saja yang memukul. Maka karena dia sebagian anggota badan, maka dia termasuk fi'il yang muta'addi. Nah, gitu. Jadi Muhammadun di sini kedudukannya sebagai fa'il, Zaidan kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Muhammad telah memukul si Zaid. Bisa dipahami sampai sini? Yang mananya? Jadi fi'il itu merupakan takribul fi'li, yaitu tingkatan-tingkatan fi'il, susunan-susunan fi'il. Jadi teman-teman sebelum kita masuk ke kitabatul binanya, silahkan teman-teman untuk memahami ini. Paham? Insyaallah semuanya paham kok. Mungkin hanya sampai sini ya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.